warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Safina Naila dari kelas 11 APL 2 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gravimetri dan proximat atau metode formol. Gravimetri. Sebelumnya, apa sih gravimetri itu? Gravimetri adalah metode analisis kuantitatif unsur atau senyawa berdasarkan bobotnya, yang diawali dengan pengendapan dan diikuti dengan pemisahan dan pemanasan endapan yang diakhiri dengan penimbangan. Kita langsung saja ke praktikumnya. Penetapan kadar besi dalam garam tunjung FeSO4 7H2O. Prinsipnya, Fe2 yang tidak stabil dioksidasi menjadi Fe3 yang stabil oleh HNO3 atau asam nitrat. Kemudian, Fe3 direaksikan dengan NH4OH sehingga terbentuk endapan gelatin FeOH 3 kali yang berwarna coklat, dan setelah dipijarkan menjadi Fe2O3 yang berwarna hitam coklat. Berikut reaksinya. 2HNO3 bereaksi menjadi H2O ditambah 2NO ditambah 3O. 6 FeSO4 ditambah 6 HNO3 ditambah 3O bereaksi menjadi 2 Fe2SO4 3 kali ditambah 2 FeNO3 3 kali ditambah 3H2O. 2 Fe2SO4 3 kali ditambah 2 FeNO3 3 kali ditambah 18 NH4OH bereaksi menjadi 6 FeOH 3 kali ditambah 6 NH4 2 kali SO4 ditambah 6 NH4NO3. Yang terakhir, 6 FeOH 3 kali bereaksi menjadi Fe2O3 ditambah 9H2O. Berikut alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan: neraca analitik, cawan porselin, oven, beker gelas penjepit, kaki 3 dan bunsen, pipet tetes, batang pengadu, Erlenmeyer, termometer, corong kaca, gelas ukur, dan kaca arloji. Bahan-bahan yang diperlukan: sampel garam tunjung FeSO4 7H2O, kertas saring Whatman 41, aquades atau air suling, spiritus, HNO3 atau asam nitrat 4N atau H2O2 3% atau air brom, NH4OH atau amonium hidroksida 10%, BaCl2 atau barium klorida 0,5N, NH4Cl atau amonium klorida 10%, AgNO3 atau perak nitrat 0,1%. Berikut prosedur kerjanya. Yang pertama, timbang sampel garam tunjung sebanyak 0,5 gram pada neraca analitik. Masukkan ke dalam beker gelas. Larutkan sampel dengan aquades sampai volume 25. Tambahkan HNO3 atau asam nitrat 4N sebanyak 5 ml. Tujuan penambahan HNO3 4N ini sebagai pengoksidasi, yakni mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Didihkan dengan api kecil sampai larutan terbentuk warna kuning. Setelah larutan terbentuk warna kuning, uji 1-2 tetes dengan NH4OH2N. Bila terbentuk endapan merah kecoklatan, menunjukkan bahwa Fe2 telah menjadi Fe3. Bila terbentuk endapan hitam kehijauan, Fe2 belum menjadi Fe3. Sehingga harus ditambahkan HNO3 4N sebanyak 5 ml, didihkan dan diuji kembali. Setelah itu, tambahkan air suling sebanyak 100 ml. Panaskan larutan hingga suhu berkisar antara
70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Suhu ini harus dijaga untuk mendapatkan larutan endapan yang sempurna. Jika suhu di bawah 70 derajat Celcius, maka endapan akan berlangsung lama dan endapan yang didapat sedikit. Jika suhu di atas 80 derajat, maka endapan akan terjadi hidrolisis atau endapan terurai. Cara menjaga suhunya yaitu jika suhu di atas 80 derajat, maka larutan endapan harus segera diangkat dan kemudian panaskan kembali hingga suhu berkisar 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kemudian tambahkan NH4Cl 15 ml. Tujuan penambahan ini untuk menjaga pH dan sebagai larutan penyangga atau buffer. Dan tambahkan NH4OH2N berlebih sebanyak 50 ml. Tujuan penambahan ini yakni sebagai pengendapan. Kenapa ditambahkan berlebih? Karena jika kurang, larutan induknya tidak akan jernih, melainkan berwarna merah kecoklatan. Setelah selesai, saring larutan dengan kertas saring Whatman 41. Menggunakan kertas saring Whatman 41 karena kertas saring jenis ini mampu menyaring partikel kasar atau endapan seperti selai atau gelatin. Pori-porinya besar sehingga mempercepat proses penyaringan. Jadi tidak menggunakan kertas saring jenis lainnya karena tidak cocok untuk partikel kasar. Setelah disaring, dekantasi. Lalu cuci dengan air panas 50 ml. Tujuan pencucian ini yakni agar terbebas dari zat-zat pengotor, klorida dan sulfat. Selanjutnya, timbang cawan porselin yang digunakan untuk mengeringkan endapan. Masukkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam cawan porselin dan keringkan melalui pemijaran menggunakan oven. Setelah melakukan pemijaran, dinginkan ke dalam desikator dan diamkan selama 15 menit. Dan yang terakhir, timbang cawan porselin dan endapan hingga bobot tetap. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa itu gravimetri pengendapan? Gravimetri pengendapan adalah komponen yang diinginkan diubah menjadi endapan sempurna atau zat yang sukar larut atau sedikit larut. Bagaimana prinsip metode pengendapan? Prinsip metode pengendapan. Sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, kemudian ditambahkan pelarut tertentu. Setelah itu diendapkan lagi dengan penambahan reagen tertentu dan hasil endapan yang murni dianalisis dengan cara menimbang. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses gravimetri pengendapan? Faktor-faktor yang mempengaruhi proses gravimetri pengendapan. Yang pertama, pH larutan, suhu pengendapan, konsentrasi pengendapan, waktu pengendapan, dan kecepatan pengadukan. Jelaskan fungsi penambahan larutan HNO3 pada penetapan kadar besi dalam garam tunjung. Bila mana larutan HNO3 harus ditambahkan kembali? Fungsi penambahan HNO3 ini sebagai pengoksidasi dan pelarut sampel logam, yakni mengoksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+. Ditambahkan kembali bila endapan berwarna hitam kehijauan, Fe2 belum menjadi Fe3, sehingga ditambahkan HNO3 5 ml, didihkan dan diuji kembali. Jelaskan titik krisis penggunaan oven di lab kimia 1. Titik krisisnya yaitu 110 derajat Celcius berdasarkan titik didih air. Dan oven ditunggu 15-30 menit baru bisa digunakan. Jelaskan fungsi penambahan larutan NH4OH pada penetapan kadar besi dalam garam tunjung. Mengapa harus ditambahkan berlebih dan bagaimana syarat larutan induknya? Fungsi penambahan NH4OH ini sebagai pengendapan dan ditambahkan berlebih karena jika kurang,
Larutan induk tidak akan jernih, melainkan berwarna merah kecoklatan. Syarat-syarat larutan induknya yang pertama harus jernih dan tercium bau amoniak. Jelaskan mengapa hasil perhitungan penetapan kadar besi dalam garam tunjung lebih dari 100%. Perhitungannya lebih dari 100% karena di dalamnya ada dua besi, yakni Fe dan Fe2O3, sehingga perhitungannya lebih dari 100%. Jelaskan fungsi pengujian dengan penambahan larutan AgNO3 pada filtrat hasil pencucian endapan penetapan kadar besi dalam garam tunjung. Fungsi penambahan AgNO3 untuk menyempurnakan larutan dan untuk menguji air hasil penyaringan, sehingga bebas dari zat-zat pengotor klorida dan sulfat. Bagaimana cara mencari berat endapan? Berat endapan didapat dari berat cawan setelah pemijaran dikurangi berat cawan kosong. Bagaimana cara mencari faktor gravimetri? Cara mencari faktor gravimetri yaitu AR yang dicari dibagi MR yang ditimbang. Bagaimana cara mencari persen Fe? Cara mencari persen Fe, faktor gravimetri dikali berat endapan dibagi berat sampel dikali 100%. Sekian presentasi dari materi gravimetri. Selanjutnya, materi proksimat menggunakan metode formol. Titrasi formol adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basah, lalu ditambahkan larutan formaldehid untuk menghilangkan kebasahan pada gugus amino. Prinsip metode formol ini ialah apabila suatu larutan protein dinetralkan dengan basah, lalu ditambahkan formalin, maka akan membentuk dimetilol. Masuk pada praktikumnya. Analisis kadar protein menggunakan metode formol. Alat dan bahan. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama neraca analitik, gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, pipet ukur, buret, statip dan klem, pipet tetes, labu ukur, kaca arloji, botol reagent. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama sampel atau bisa menggunakan susu bubuk Denko. Yang kedua Aquades, NaOH 0,1N atau natrium hidroksida, formalin 40%, indikator pp 1%, asam klorida atau HCl, natrium karbonat atau Na2CO3, kalium oksalat jenuh 1:3, MO atau methyl orange. Berikut prosedur kerjanya. Yang pertama, membuat larutan NaOH 0,1N sebanyak 100 ml. NaOH ini berfungsi sebagai menetralkan gugus karboksilat pada asam amino atau untuk menetralkan larutan protein. Yang kedua, membuat larutan HCl 0,1N sebanyak 100 ml dari HCl1N. Yang ketiga, melakukan standarisasi HCl dengan Na2CO3. HCl ini perlu dilakukan standarisasi karena HCl merupakan bahan baku sekunder yang konsentrasinya tidak dapat dihitung secara teoritis. Yang keempat, melakukan standarisasi NaOH dengan HCl. NaOH juga perlu distandarisasi karena merupakan larutan baku sekunder yang cenderung tidak stabil dan dapat berubah konsentrasinya jika disimpan dalam waktu yang lama. Masuk pada analisis kadar protein metode formol. Yang pertama, pindahkan 10 ml larutan sampel atau susu bubuk Denko ke dalam Erlenmeyer. Diamkan selama 2 menit. Isi buret dengan NaOH 0,1N.
Titrasi larutan sampel sampai warna standar atau merah jambu. Setelah mencapai warna tersebut, catat volume NaOH. Masuk pada titrasi kedua. Tambahkan 2 mili formaldehid 40%. Tujuan penambahan ini untuk menghilangkan kebasahan gugus amino hingga konsentrasi protein dapat ditentukan. Setelah itu, lanjutkan titrasi sampai warna standar lagi atau merah jambu. Catat titrasi kedua tersebut. Dan jangan lupa lakukan secara duplo. Kemudian, membuat larutan blanko. Pipet 20 mili Aquades ditambah 8 tetes kalium oksalat. Tujuan penambahan kalium oksalat ini untuk memblokat gugus amina pada asam amino sehingga hanya terdapat gugus karboksil pada ujung rantai yang bereaksi. Setelah ditambahkan kalium oksalat, tambahkan 3 tetes PP. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 2 mili formalin, diamkan selama 2 menit. Setelah ditunggu selama 2 menit, dititrasi dengan NaOH sampai berubah warna menjadi pink. Lalu catat volume NaOH yang digunakan. Masuk pada sesi tanya jawab. Apa yang Anda ketahui tentang NaOH? NaOH atau natrium hidroksida atau terkadang bisa disebut dengan soda api merupakan senyawa kimia dengan alkali tinggi. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berupa padatan putih yang tersusun kation natrium Na+ dan anion hidroksida OH-. Bahan kimia apa saja yang digunakan untuk analisis protein metode formol? Bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, NaOH 0,1 N. Formalin 40%. Indikator PP 1%. Kalium oksalat jenuh 1:3. HCl atau asam klorida, Na2CO3 atau natrium karbonat, MO atau metil oren. Perawatan alat-alat dari bahan kaca atau gelas karena noda besi dapat dibersihkan menggunakan apa? Noda besi dapat dibersihkan dengan larutan HCl pekat. Jika noda besi melekat kuat, alat gelas yang berisi HCl pekat ini dapat dipanaskan. Alat pelindung diri apa sajakah yang digunakan untuk analisis proksimat? Yang pertama, jas lab, sarung tangan, masker wajah, kacamata pelindung. Mengapa titrasi formal menggunakan larutan NaOH? Larutan NaOH ini berfungsi untuk menetralkan gugus-gugus karboksilat pada asam amino yang setara dengan banyaknya protein pada sampel atau untuk menetralkan larutan protein. Apakah fungsi protein bagi tubuh? Fungsi protein bagi tubuh yang pertama sebagai sumber energi, mengganti jaringan tubuh, membentuk antibodi, dan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apa fungsi PP pada metode formol? Fungsi PP pada metode formol ini yaitu untuk memberikan perubahan warna pada saat sampel dititrasi dengan NaOH. Apa fungsi larutan blanko? Fungsi larutan blanko yaitu untuk mengetahui jumlah mililiter NaOH yang bereaksi dengan zat-zat kimia yang digunakan dalam analisis yaitu kalium oksalat jenuh, formalin, dan air. Bagaimana cara menghitung titrasi formol, persen N, dan persen protein susu? Cara menghitung titrasi formol. Titrasi kedua dikurangi titrasi blanko. Cara mencari persen N yaitu hasil titrasi formol dikali NaOH dikali 14,008 dibagi berat bahan dikali 10. Yang ketiga, cara mencari persen protein susu
yaitu 1,83 dikali mililiter titrasi formol. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang gravimetri dan proximat menggunakan metode formol. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.